Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang akuntansi transaksi ijarah atau sewa menyewa. Kelompok 2 yang beranggotakan 1. Miftahul Hidayati, NIM 2019-12-112. 2. Emma Ida Rahayu, NIM 2019-12-116. 3. Ida Yulianti, NIM 2019-12-117. 4. Inung Pusparani, NIM 2019-12-120. 5. Faradiana, NIM 2019-12-149. 6. Siti Apriani, NIM 2019-12-251. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan karakteristik. Pengertian ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas sebuah aset. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Karakteristik: sewa yang dimaksud adalah sewa operasi, sedangkan ijarah muntahiyah BIM tamlik adalah akad ijarah dengan wa'ad atau janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu. Perpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan pada saat tertentu. B. Pengakuan dan pengukuran. 1. Akuntansi bagi pemilik atau bisa disebut juga musir. Akuntansi ijarah bagi pemilik terdiri dari sebagai berikut. A. Biaya perolehan. Biaya perolehan diatur pada PSAK 107 tahun 2009 sebagai berikut. Objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan objek ijarah yang berupa aset tetap mengacu ke PSAK 16. Aset tetap dan aset tidak berwujud mengacu pada PSAK 19 aset tak berwujud. B. Penyusutan dan amortisasi. Pada akhir tahun saat Bank Syariah akan menyusun laporan keuangan, maka aktiva ijarah tersebut harus disusun sesuai dengan ketentuan, yaitu A. Objek ijarah disusutkan atau diamortisasikan jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasikan sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya. B. Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dan objek ijarah. C. Pengakuan pendapatan dan beban. Pendapatan sewa selama akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Beban. Pengakuan biaya perbaikan objek ijarah sebagai berikut. A. Biaya perbaikan tidak rutin objek ijarah diakui pada saat terjadinya. B. Jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan pada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Dalam ijarah muntahiyah bitamlik melalui penjualan bertahap, biaya perbaikan objek ijarah yang dimaksud pada paragraf 16 huruf A dan B ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding bagian kepemilikan masing-masing atas objek ijarah. Biaya perbaikan objek ijarah merupakan tanggungan pemilik dan perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. B. Perpindahan kepemilikan. Pada saat pemindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bitamlik dengan cara A. Hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban. B. Penjualan sebelum akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. C. Penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. D. Penjualan secara bertahap, maka selisih antara harga jual dan jumlah nilai tercatat sebagai objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian, dan bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut. Sanksi bagi penyewa atau bisa disebut juga mustazir. A. Beban ijarah. A. Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset. B. Utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayarkan. C. Biaya pemeliharaan objek ijarah yang disepakati dalam akad yang menjadi tanggungan penyewa sebagai beban.
D. Biaya pemeliharaan objek ijarah dalam ijarah mutahiyah bitamlik melalui penjualan objek ijarah secara bertahap. B. Berpindahan kepemilikan. A. Hibah. Maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek ijarah yang diterima. B. Pembelian sebelum masa akad berakhir. Maka penyewa diakui sebagai aset sebesar nilai wajar atau pembayaran tunai yang telah disepakati. C. Pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa diakui sebagai aset sebesar nilai wajar atau pembayaran tunai yang telah disepakati. D. Pembelian secara bertahap, maka penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar. C. Jual dan ijarah. A. Transaksi jual dan ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bertanggungan atau bisa disebut juga ta'aluk. B. Keuntungan atau kerugian yang ditimbul dari transaksi jual dan ijarah tidak dapat diakui sebagai pengurangan atau penambahan beban ijarah. Ijarah lanjut. A. Jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa dalam pernyataan ini. B. Jika suatu entitas menyewa objek ijarah atau bisa disebut juga sewa untuk disewa lanjut, maka entitas mengakui sebagai beban ijarah atau sewa tangguhan untuk pembayaran ijarah jangka panjang dan sebagai beban ijarah atau sewa untuk sewa jangka pendek. C. Perlakuan entitas untuk penyewa diterapkan. Baik, untuk soal nomor 6 yaitu Bank Syariah memperoleh aktiva ijarah pada 1 Maret 2011 sebesar 100 juta rupiah. Kemudian aktiva tersebut diijarahkan sebagai ijarah muntahiyah bitamlik selama 5 tahun dengan sewa per bulan 2 juta rupiah dan penyewa diberikan hak untuk memiliki aktiva tersebut. Umur aktiva diperkirakan 5 tahun dengan estimasi nilai sisa 10 juta rupiah. Penyusutan yang diterapkan adalah dengan metode garis lurus. Pada saat masa sewa berakhir, penyewa diberikan hak opsi untuk membeli. Dan pada akhir masa sewa, aktiva ijarah tersebut dibeli dengan harga 10 juta. Buatlah jurnal transaksi untuk mencatat semua transaksi tersebut oleh Bank Syariah. Baik, untuk pembahasan soal nomor 6, untuk yang pertama kita mencatat terlebih dahulu biaya perolehannya, yaitu pada jurnal 1 Maret 2011, adapun jurnalnya yaitu aset ijarah sebesar 100 juta di debit dan kas sebesar 100 juta di kredit. Selanjutnya kita mencatat untuk pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan dimulai pada tanggal 1 April 2011 sampai dengan 1 Desember 2011. Adapun jurnal pengakuan pendapatan pada 1 April 2011 yaitu kas 2 juta rupiah di debit dan pendapatan ijarah 2 juta rupiah di kredit. Dan untuk pada 1 Mei 2011, jurnalnya masih sama, yaitu kas sebesar 2 juta rupiah di debit dan pendapatan ijarah sebesar 2 juta rupiah di kredit. Penjurnalan ini dilakukan pada 1 April sampai 1 Desember, yaitu pada 1 Desember jurnalnya masih sama, yaitu kas 2 juta rupiah di debit dan pendapatan ijarah 2 juta rupiah di kredit. Kemudian yang C, penyusutan. Perhitungan penyusutan dengan metode garis lurus. Penyusutan selama 1 tahun sama dengan bunga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis sama dengan 100 juta dikurangi 10 juta dibagi 5 tahun sama dengan 90 juta dibagi 5 sama dengan 18 juta. Penyusutan pada Maret sampai dengan Desember 2011 sama dengan 10/12 dikali 18 juta sama dengan 15 juta. Untuk jurnalnya yaitu beban depresiasi terhadap akumulasi ijarah sebesar 15 juta. Kemudian yang D, akumulasi penyusutan. Perhitungannya 5 dikali tarif penyusutan sama dengan 5 dikali 100 juta dikurangi 10 juta dibagi 5 sama dengan 90 juta. Jurnal 31 Desember 2011. Yang pertama, kas di debit sebesar 10 juta, akumulasi penyusutan aktiva ijarah di debit sebesar 90 juta, dan aset ijarah di kredit sebesar 100 juta. Jurnal yang kedua yaitu piutang pendapatan terhadap pendapatan ijarah sebesar 2 juta.
Nomor 7. Untuk soal nomor 6. Apabila di akhir masa sewa, aktiva ijaroh dihibahkan kepada penyewa, buatlah jurnal untuk mencatat hibah tersebut. Jawab, penyusutan aset ijaroh sama dengan 100 juta dikurangi 10 juta sama dengan 90 juta. Rugi pelepasan aset sama dengan 10 juta. Jurnalnya, akumulasi penyusutan aset ijaroh di debit sebesar 90 juta, beban pelepasan aset ijaroh di debit sebesar 10 juta, dan aset ijaroh di kredit sebesar 100 juta. Untuk menjawab soal nomor 8, untuk soal nomor 6 juga, apabila diketahui di akhir masa sewa, aktiva ijaroh dijual dengan harga 2 juta, maka jurnal untuk mencatat transaksi pengalihan aktiva tersebut yaitu akun kas di debit sebesar 2 juta, akun akumulasi penyusutan aset ijaroh di debit sebesar 90 juta, akun aset ijaroh di kredit sebesar 100 juta, maka diperoleh kerugian penjualan aset ijaroh di debit sebesar 8 juta. Oke, selanjutnya nomor 9 yaitu untuk soal 6 juga apabila di akhir masa sewa, aktiva ijarah tidak dibeli oleh penyewa, kemudian banyak syariah menjual kepada pihak lain dengan harga 5 juta rupiah. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi penjualan aktiva tersebut. Jawabannya yaitu ada kas di debit sebesar 5 juta rupiah, akumulasi penyusutan aset ijarah 90 juta rupiah, kerugian penjualan aset ijarah sebesar 5 juta rupiah, dan di posisi kredit ada aset ijarah yaitu 100 juta rupiah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.